Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga yang menjawab salam saya doakan masuk syurga. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Weni Agustin di hari Minggu yang walaupun kelabu, tapi kita harus tetap menggebu-gebu dan jangan pesimis. Ubarkan semangat kita menggunakan kolbu. Baik, hari ini kira-kira yang akan kita bahas tentang apa ya? Biasanya tentang MC kan. Hari ini agak sedikit berbeda. Jadi, tema yang akan kita bahas adalah bisakah perempuan menjadi manusia yang multi talent alias multi talentan, bukan talentan, multi talenta. Kita akan bahas. Sebelumnya, klik subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Thank you. Jadi hari ini Weni akan sharing seputar pengalaman Weni sebagai seorang perempuan yang multi talenta. Apa iya? Ya itu kata orang-orang sih. Nah, jadi sebelumnya Weni akan perkenalan dulu ya. Jadi Weni ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara, dua-duanya perempuan. Dan alhamdulillah sampai hari ini ayah atau mama papa Weni masih ada, masih bisa membersamai mereka. Nah, banyak yang bilang Weni dengan adik Weni itu berbeda jauh dari segi fisik ya. Sampai-sampai ada yang bilang, ini benar saudara kandung atau anak pungut. Tapi adik saya itu memiliki kelebihan, yaitu IQ yang di atas rata-rata, sehingga alhamdulillah dia bisa masuk ke STAN Bintaro yang ada di Tangerang dan sekarang sudah lulus. Oke. Nah, itu perkenalannya. Kemudian sebetulnya multi talenta itu apa sih? Kita sebagai wanita adalah makhluk multitasking, jadi bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Kalian bisa suka lihat kan, ibu-ibu menggendong anaknya sambil menggoreng-goreng, tangan kirinya memegang WA, megang handphone maksudnya. Nah, jadi wanita itu adalah multitasking ya. Nah, kalau multitalenta begini ya, saya ceritakan sedikit. Jadi, dari Weni kecil itu sering diikut sertakan mengikuti berbagai macam perlombaan guys. Dari mulai lomba busana muslim, lomba hafalan surat, lomba puisi. Kemudian pernah juga waktu TK menjuarai Ratu Gigi Sehat karena memiliki gigi paling bagus. Waktu masih kecil ya, memiliki gigi yang paling bagus. Dan wanter, kalau bahasa Sundanya itu wanter itu gak malu-malu, anaknya berani dan percaya diri. Nah, sehingga sampai dewasa karena sering diikut sertakan dalam berbagai macam bidang perlombaan, Weni menjadi anak atau menjadi bukan anak ya, menjadi wanita yang percaya diri, alhamdulillahnya. Sampai waktu tahun 2016, alhamdulillah Weni menjuarai MC juara 1 ya. Ya walaupun bukan tingkat nasional, tapi ya alhamdulillah bisa diapresiasi ya. Kemudian selain juara satu MC, Weni juga menjuarai. Jadi gini guys, dulu itu Weni pernah ada masalah yang sangat besar. Bisa dikatakan menurut Weni pribadi itu ujian yang terberat. Tapi di balik ujian itu, inna ma'al usri yusro. Bersama kesulitan, Allah sudah sediakan kemudahannya. Nah, di setengah kesulitan itu Allah memberikan hadiah berupa apa? Saya mengikuti sebuah perlombaan pemilihan Bunda Muslimah yang pada saat itu diprakarsai oleh Bunda Risti Tagor. Kalian tahu kan? Ya, yang artis itu yang cantik ya, yang sudah berhijrah. Nah, kemudian awalnya ini merasa yang namanya orang sedang ada masalah atau ujian, mana ada sih giroh atau keinginan untuk mengikuti lomba. Tapi di situ ini berusaha untuk mengikutinya, dan apa saja yang diikuti pada saat itu. Jadi ada 2 babak guys. Yang pertama, hari pertama itu babak penyisihan, yaitu introduce, perkenalan diri 1 menit, kemudian unjuk bakat 1 menit, dan menjawab pertanyaan juri 1 menit. Kira-kira seperti apa lombanya? Kita lihat. Umur saya 27 tahun, saya berdomisili di Bandung, saya pernah merantau ke kota Solo
ke Kota Bogor untuk mengajar di sana, dan sekarang saya kembali ke Kota Bandung. Dan saya mengikuti kajian demi kajian bersama ibunda tercinta saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Harus ngekok. Betul. Ya. Makharijul hurufnya harus jelas. Kayak asin pada menghibur dan ngepok. Ya. Aduh, bunda, jadi sampai tepuk juga. Tahun ya, bunda? Iya, bunda. Setuju atau tidak jika pengasuhan menjadi tanggung jawab ibu keberangkatan? Kalau diulang, setuju atau tidak jika pengasuhan menjadi tanggung jawab ibu keberangkatan alasan? Terima kasih. Menurut saya pribadi, saya kurang setuju. Alasannya apa? Ibu kita sudah tua, sudah mengurus kita dari kecil hingga dewasa. Kini saatnya ibu kita bergembira, berbahagia, dan tugas saya lah membahagiakannya. Anak adalah tugas saya pribadi beserta suami agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Oke, baiklah. Lanjutkan, bakat Bu. Izinkan saya untuk berdakwah melalui lagu yang berjudul Aqua. Yang di sini jangan bersedih, dan jangan sesali diri. Dan kaya janganlah bangga, jangan membusukkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya, bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya, hanya karena takwanya. Dari bertakwalah dalam diri dan takutnya. Dari itu bertakwalah dalam diri dan berharta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rida. Terima kasih dari kakak-kakak loh. Dari nomor 56, sayangnya 55. Bunda, makin sini pesertanya makin bagus. Betul sekali. Terlalu. Itu lomba pemilihan bunda muslimah itu diikuti oleh 72 peserta bunda-bunda yang ada di Jawa Barat. Awalnya ini merasa yang lain itu menggunakan pakaian yang begitu bagus, sampai ada yang pakaiannya seperti pengantin, ala-ala pengantin. Ini hanya menggunakan gamis hitam, jilbab hitam, dan aksesoris di kepala. Tapi alhamdulillah dari 72 itu dipilihlah 30 besar, dan alhamdulillah Weni masuk ke dalamnya dan diuji lombakan kembali di hari selanjutnya. Nah, apa yang terjadi di hari selanjutnya? Silahkan saksikan video berikut ini. 3 menit dari sekarang. Nyala nggak? Oh nggak nyala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Saya Yuni Bisriani, peserta nomor 65. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai program seandainya saya bergabung di MSI ini. Program yang saya beri tema Kurcaci. Apa itu kurcaci? Quran, cakap, dan cinta. Jadi di sini nanti ada sebuah program di mana seseorang yang berniat sungguh-sungguh ingin belajar Al-Quran dari nol sampai bisa. Nah, di sini program namanya Kurcaci, karena kebetulan saya pernah langsung mempraktekannya kepada salah satu orang tua yang berusia sekitar 45 tahun, bisa membaca Al-Quran dari nol, yang buta huruf Al-Quran sampai bisa, alhamdulillah, dengan niat yang sungguh-sungguh dan menggunakan metode yang cantik, yaitu metode marhalah. Metode marhalah ini nanti sekitar 8 kali pertemuan atau lebih, tergantung kemampuan dan niat dari masing-masing orang tersebut, sehingga bisa membaca Al-Quran dari nol sampai bisa. Nah, diperuntukkan untuk siapa saja? Untuk yang mau, terutama untuk lansia. Lansia yang malu, mungkin maaf, yang malu tidak bisa baca Al-Quran, ingin baca Al-Quran. Nah, ini untuk lansia tersebut. Adapun anak muda bisa.
Gitu. Jadi yang penting ada niat, metode yang tepat, kemauan yang keras, dan istiqomah. Itu namanya metode kurcaci yang saya namai ini. Seperti itu. Mungkin itu saja. Oh ya, ada sebuah hadis. Kenapa saya mengambil program ini? Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang membaca, yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Seperti itu, terima kasih. Tadi kan saya dengar Bunda bilang untuk yang mau. Sementara kan hari ini ada yang memang ada kesadaran dia mau dan dia belajar, mungkin lebih memudahkan. Terus gimana cara Bunda untuk orang yang belum mau sebenarnya? Ada kan pasti ada rasa gemes nih, pengen juga gitu kan buat ngajarin, itu gimana caranya tuh? Buat yang belum mau. Mungkin kenapa saya bilang yang mau, karena dengan niatnya akan lebih cepat bisa membaca. Adapun yang belum mau, mungkin harus ada motivasi dari keluarga terdekatnya. Misalnya ada seorang anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan fasih, sedangkan orang tuanya sendiri, ini banyak terjadi, orang tuanya sendiri belum bisa sama sekali. Nah, mungkin anaknya, keluarga terdekatnya bisa memberikan motivasi. Apa sih manfaatnya membaca Al-Quran itu? Misalnya untuk bekal nanti di akhirat dan lain-lain. Jadi intinya motivasi dari keluarga terdekat dulu. Seperti itu. Stepnya Bunda nanti gimana? Bunda mau door to door atau mau share by online atau gimana step awalnya? Mungkin semuanya bisa ya, tapi mungkin kalau awalan mungkin bisa kalau sebetulnya promosi yang paling cakep, yang paling bagus itu adalah dari mulut ke mulut. Oke, dari omongan gitu ya. Di relasi ini kita buat marketing, menyebarkan proses tersebut. Nanti kan ada nomor kontak yang bisa dihubungi, biasanya menghubungi nomor kontak tersebut. Mungkin itu awalnya. Bismillah ya Bunda ya. Ya. Oke Bunda, untuk pertanyaannya, Gubernur Sumbar itu mengeluarkan perda tentang LGBT. LGBT, pelaku LGBT didenda 1 juta, namun ditentang oleh HAM karena diskriminasi dan tidak konstitusional. Bagaimana menurut Bunda menanggapi LGBT? Sedih. Kenapa sedih? Karena yang inilah tandanya ciri-ciri kiamat ya. Kiamat akan salah satunya yaitu ya LGBT ini kembali ke zaman Nabi Lut ya. Adanya mohon maaf ya LGBT ini, sodomi dan lain sebagainya. Sedih yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin harus diberikan lingkungan yang positif ya untuk para pelaku LGBT ini, diberikan lingkungan yang positif, arahan yang positif, masukan dan ilmu yang positif sehingga mereka bisa sadar dan dukungan support dari keluarga terdekat. Terima kasih. Baik, selanjutnya sedang tadi. Selanjutnya, Undang-Undang Surat ke-94 Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Cukup ya Bunda. Tadi di Al-Quran Muhammadiyah ya, tidak mantul ya. Tadi inna ma'al usri yusra, pasti ada mantul sedikit ya. Itu tidak mantul ya. Kemudian isinya tentang apapun, alam ini tentang kemudahan dalam segala urusan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesulitan kepada kita, maka bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi bersama-sama gitu. Jadi disarankan kalau seperti menjadi kontes seperti ini, membaca alam nasr itu salah satunya Al-Insyirah. Jadi agar Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih. Iya, Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mah aneh, padahal LGBT itu enak. Lepet, kehu, walau tahu. Iya. Aduh, Masya Allah, Bunda ini. Bunda-bunda muslimah syari ini Masya Allah banget ya. Udah mencerdas, soleha, dan lovely banget. Nah, itu tadi
babak kedua. Jadi dari 30 besar dipilih 10 besar dan presentasi serta ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Weni ya. Oke, gimana sih hasilnya? Gimana ya? Kita lihat. Diding diding, tara. Yang membuka kayak bunda-bunda. Dan pemenang juara 2 adalah dengan nomor 065. Masya Allah, Bunda Weni dari Bandung. silakan maju ke depan Bunda Weni Gustiari. Bisa dipanggil dengan Bunda Wina dan juga Bunda Evi. Silakan maju ke depan untuk memberikan piala dan selempang. Bunda Wina ya. Bunda Weni dengan bakat menyanyi dan juga background pendidikan agama akhirnya meraih juara runner up atau juara 2. Dengan program yang Kurcaci. Nah guys, gimana? Alhamdulillah ya, wa syukurillah Allah mentakdirkan Weni untuk berada di posisi runner up alias juara 2 di pemilihan Bunda Muslimah di tahun 2018 akhir. Nah, itu hadiah yang pertama dari Allah. Nah, di tengah-tengah ujian itu ada juga hadiah yang selanjutnya. Mau tahu? Hadiah selanjutnya, Weni bisa diterima kembali mengajar di SMP Islam Al-Azhar 36 Bandung tanpa tes. Oke. Kemudian selanjutnya apalagi hadiahnya? Nah, hadiahnya adalah jeng 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 tara. Nah, jadi Weni ini alhamdulillah mendapatkan grand prize umroh ya dari sekolah, iya, dari lembaga umrohnya pun iya ya, Al Badriyah namanya, PT Al Badriyah. Kemudian di tahun 2019 berangkatlah Weni umroh bersama orang tua dan juga bersama rekan-rekan tetangga yang ada di rumah, sahabat pillah yang ada di rumah. Nah, karena berhubung corona nih, jadi satu tiket umrohnya lagi belum berangkat ya. Jadi insya Allah nanti setelah coronanya sudah tidak ada lagi, insya Allah doakan ya teman-teman, Weni bisa berangkat lagi bersama suami ke sana untuk umroh dan juga inginnya sambil naik haji. Amin. Mekah Al-Mukarramah. Nah, setelah itu ujian pun berakhir. Ujian berat pun bisa dilewati. Beberapa hadiah Allah telah berikan kepada Weni dari mulai bisa kembali lagi ke Bandung, kemudian juga menjuarai pemilihan Bunda Muslimah juara 2, mendapatkan umroh 2 kali, ya. Dan Weni beri hadiah yaitu bisa menikah. Tara, kalian bisa lihat. Ini fotonya. Ini ya fotonya. Oke, selanjutnya selain itu apalagi ya? Oh iya, aktivitas Weni itu selain mengajar, menjadi seorang istri. Kalau seorang istri berarti masak, membersihkan pekerjaan rumah. Kemudian selain itu juga sebetulnya sudah dari tahun 2014, dari mulai kuliah itu menjadi MC. Jadi side jobnya itu MC wedding, MC formal, MC sertijab ya, formal itu dan lain-lain. Kemudian MC birthday dan MC lainnya. So you can call me. Jadi promosi nih. Nah, gimana sih cara membagi waktunya? Oh ya, sebelumnya Bu Eni ingin Bu Eni lagi kebiasaan murid. Sebelumnya Bu Eni ingin memperlihatkan video ketika sebelum corona bagaimana cara Bu Eni mengajar. Check it out.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat tulus dan ikhlas saya akan melamar kamu. Serius, ah? Serius? Alhamdulillah ya Allah. Pengantin kita pada kesempatan pagi hari ini yang begitu cantik sekali. Didampingi oleh sang adik tercinta, juga sepupu. Luar biasa sekali, Adijah Mua. Terima kasih sudah membuat cantik Teh Weni pada kesempatan pagi hari ini. Silakan mendapat tempat duduk yang telah disediakan. Gimana Kang Agus? Tersenyum lebar melihat sang Saat hati ini mulai merapu, Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Nah, begitulah cara Weni mengajar anak-anak. Harus ada ice breakingnya supaya tidak bosen, supaya tidak jenuh, ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengatur waktu atau manajemen waktu ketika kita menjadi perempuan yang bisa disebut multitalenta
dari mulai mengurus rumah tangga, menjadi wanita karir, dan juga ada side jobnya menjadi MC, dan sekarang sedang diseriuskan itu menjadi YouTuber. Doakan ya, semoga menjadi YouTuber yang bermanfaat untuk orang banyak seperti itu dan bisa sukses nantinya. Amin. Nah, jadi kita harus membuat skala prioritas. Kalau perlu kita membuat jadwal, hari ini kita akan melakukan apa saja, besoknya melakukan apa saja, ada targetan-targetan tertentu. Nah, setelah kita menuliskannya, kita bisa mengerjakannya, nanti itu akan menjadi kebiasaan, ya. Nah, seperti itu. Oke. Satu lagi, dan itu seneng banget sama nyanyi loh. Nyanyi gitu ya. Oke, jadi itulah perempuan multi talenta. Semua orang insya Allah bisa. Nah, selanjutnya apalagi? Itu aja deh. Cukup sampai di sini ya. Akhir kata dari saya Weni Agustin yang manis. Jika punya masalah, janganlah pesimis, bangkitkan jiwa optimis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih bombastis.